Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfi wa afiyati wassalamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus para guru Akhil Karim, Ustaz Ahmad Shauqi, Haji Ahmad Shauqi, para orang tua khususnya sahibul hajat yang mengadakan walimatus safar pada malam hari ini, yaitu Bapak Rohmani, Bapak calon Haji Rohmani atau Bang Roy. Kita doakan mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, dan juga Allah kembalikan ke Indonesia dalam keadaan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap tamu, segenap hadirin hadirat yang hadir pada walimatus safar malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Jemaah rahimakumullah, seluruh ibadah itu dibedakan menjadi 3 macam. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi yang merupakan guru dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini membedakan ada 3 macam. Dalam Islam sebutannya yang pertama yang disebut dengan ibadah. Ibadah ini adalah ketundukan kita. Ketundukan kita kepada Allah. Kita disuruh diri, dia diri. Disuruh ruku, kita ruku. Disuruh sujud, kita sujud. Hati kita kemana-mana, itu yang namanya ibadah. Ibadah ini adalah pelaksanaan rukun-rukun Islam yang sifatnya bisa ditakar, yang sifatnya ini bisa diukur secara lahiriah. Maka bisa disamakan, bisa disinkronkan yang ibadah ini adalah merupakan satu pelaksanaan dari rukun Islam. Yang kedua, ada yang disebut dengan ubudiyah. Ubudiyah ini adalah posisi kehambaan kita yang lebih dalam lagi. Kalau kita dalam sholat, kita berdiri, hanya sekedar berdiri. Kalau kita dalam sholat, kita diperintahkan ruku, hanya sekedar ruku untuk memenuhi rukun-rukun sholat dan syarat-syaratnya. Maka pada ubudiyah ini kita benar-benar merasakan bahwa kita melaksanakan itu dari hati yang paling dalam. Ini yang namanya ubudiyah. Kadang-kadang ubudiyah ini disinkronkan dengan iman. Kemudian ada lagi satu lagi yang disebut dengan abudah. Abudah ini adalah maqam muraqabah atau keadaan di mana seseorang itu sudah merasa bahwa Allah senantiasa menghadiri, Allah senantiasa hadir di hadapan dia. Salatnya orang yang sudah pada sampai tahap ini, maka dia senantiasa merasa bahwa Allah mengawasi dia. Jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa seluruh ibadah kita, baik ibadah sholat, baik ibadah haji yang nanti akan dilaksanakan oleh Bang Roy, maupun ibadah-ibadah yang lain, ini tujuan dan targetnya itu sama. Tujuan dan targetnya bukan hanya sekedar ibadah, melaksanakan wajib dan rukun-rukunnya, tapi juga mewujudkan ubudiyah, tahqiqul ubudiyah, atau merealisasikan kehambaan kita. Bagaimana dalam sholat kita benar-benar merasa bahwa kita hamba dan Allah Tuhan. Bagaimana dalam haji kita merasa bahwa kita dipanggil oleh Allah dan Allah Tuhan yang memanggil kita. Maka untuk mewujudkan ubudiyah ini, untuk mewujudkan posisi kehambaan yang benar-benar ini, perlu latihan demi latihan. Pada malam hari ini walimatus safar, ibadah haji yang tadi sudah disampaikan oleh saudara kita, oleh guru kita Haji Ahmad Shauqi, bahwa ibadah haji ini adalah 3 ibadah yang menggabungkan semua ibadah maliyah, ibadah badaniyah, dan ibadah sirriyah. Karena memang demikian, tidak ada ibadah yang seberat ibadah haji. Menggabungkan dananya keluar juga. Habis berapa Bang Roy? Habis dari 50 juta ya. Ini belum buat amplop gurunya belum?
Iya, CPN yang becek juga nggak apa-apa. Dananya keluar banyak juga. Nah kemudian selain itu badannya, badan dan fisik ini harus benar-benar dipersiapkan. Badan dan fisik kita ini benar-benar harus dengan stamina yang kuat, stamina yang fit. Ada cerita dari satu pegawai Kemenak di Pondok Aren itu, bahwa ada orang yang memang udah berangkat, udah pasti dia berangkat sampai Pondok Gede, ternyata setelah dia check up itu dia harus dipulangkan lagi karena memang tidak fit kondisinya. Padahal biaya udah keluar, udah semuanya udah tinggal berangkat aja. Maka di sini badan juga merupakan satu yang perlu dipersiapkan. Nah selain itu sirriyah. Sirriyah yang dimaksud di sini adalah bagaimana hati kita benar-benar merasa hadir, bagaimana hati kita benar-benar mengingat Allah pada saat pelaksanaan haji. Jamaah rahimakumullah, haji itu sebenarnya nggak lama, 5 hari juga selesai. Cuma kan yang lama antrinya nunggu pesawat, karena ada ribuan, ada jutaan orang kumpul di satu tempat dalam waktu yang sama, pesawatnya kurang. Emang ada yang naik sejadah dari sini pergi ke sana? Nggak ada, semuanya naik pesawat, pesawatnya kurang, maka nunggu antrian itu, nunggu antrian kapan pulangnya. Padahal pelaksanaan haji 5 hari itu selesai di Mekah. Nanti setelah itu kalau memang yang belum ke Madinah, biasanya yang gelombang-gelombang terakhir kayak Bang Roy ini langsung ke Mekah ya, Bang Roy. Nanti selesai itu baru ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah. Dalam pelaksanaan haji yang tidak lebih dari 5 hari ini atau tidak lebih dari 10 hari ini, ada yang disebut dengan rukun-rukunnya. Ini rukun-rukun haji ini cuma ada 4, saudara. Yang pertama ihram, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat wukuf. Udah itu doang, wukuf. Oleh karenanya Rasulullah bersabda al-hajju arafah, haji itu intinya di wukuf. Kenapa Rasulullah sampaikan demikian? Untuk membedakan antara haji dengan umroh. Semuanya sama, sa'inya ya sama, tawafnya juga sama, ambil mikotnya saat ihram juga sama dengan umroh. Bedanya tadi di Arafah. Ngapain kita di Arafah? Wukuf. Maka kata Rasulullah al-hajju arafah. Saya ingin membahas satu persatu atau beberapa dari rukun yang kira-kira perlu saya sampaikan di sini. Tadi udah ada yang pengen nyendoknya, ngasih aja ya. Soalnya kalau rukun 1 belum lagi nanti wajib haji. Ada rukun, ada wajib, Pak. Seperti lontar jumroh atau melempar jumroh, ini wajib haji. Kemudian nginep di Muzdalifah, ini bukan rukun, ini wajib haji. Andai ini ditinggalkan karena satu udzur, maka boleh bayar dam. Tapi kalau rukun, tadi Ustaz Sauki bilang hati-hati haji mah kalau enggak kayak umroh. Ini kalau rukunnya ditinggalkan 1, kodok udah bayar. Mending bisa berangkat besok lagi, enggak, belum tentu. Oleh karenanya yang kira-kira bukan merupakan rukun dan bukan merupakan wajib haji, itu nanti nggak usah dipaksa-paksain, Bang Roy. Jadi maksa-maksain megang Hajar Aswad, ya kalau kepegang perempuan Turki sih nggak apa-apa. Nggak sengaja maksudnya. Pengen megang kiranya Ka'bah. Yang kira-kira bukan rukun, bukan wajib, jangan dipaksakan. Saat kita sudah ambil miqat, nanti Bang Roy sudah ambil miqat di sana, kemudian sudah mulai yang pertama tawaf. Maka di situ bayangkan bahwa Baitullah atau Ka'bah di situ adalah wujud dari rumah Allah yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya ini seanceran dengan Ka'bah ini, selurusan atau sejurusan dengan Ka'bah, di langit itu ada satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Dan dari bumi setiap hari itu ribuan malaikat naik ke Baitul Ma'mur dan tawaf di sana, tidak keluar dari sana hingga hari kiamat. Terus tawaf. Nah dengan demikian saat nanti ibadah haji Bang Roy dan juga jamaah-jamaah lain ini melaksanakan tawaf,
ini sebenarnya adalah menyerupai ibadahnya para malaikat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang kira-kira barang siapa yang dia menyerupakan satu kaum, satu komunitas, maka dia termasuk golongan itu. Jadi insya Allah nanti Cing Roy hatinya udah kayak malaikat. Kagak makan kagak ngopi dong. Malaikat. Menyerupai ibadah satu kaum, artinya orang-orang yang tawaf saat itu, orang-orang tawaf yang di haji ini adalah menyerupai ibadahnya para malaikat tawaf. Dan ini sudah dilakukan jutaan tahun sebelum manusia ada. Malaikat sudah tawaf, itu ada Baitul Ma'mur, itu ada di bawah arsy. Malaikat tawaf dan di situ ada arsy Allah, dan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersinggah sana di arsy. Jangan kita bayangin. Kalau kita bayangin nanti jadinya mujassimah. Kita nganggap Allah punya kursi, kursinya kayak kursi pelaminan, ada yang kondangan segala dong. Jangan, itu namanya mujassimah, nggak boleh. Allah ada di atas arsy, kemudian di bawah arsy ada Baitul Ma'mur, dan di situ tawaflah para malaikat. Setiap hari malaikat dari bumi naik dan tidak keluar hingga hari kiamat. Terus tawaf mensucikan nama Allah. Para jamaah haji ini melaksanakan tawaf sama sebagaimana dia melaksanakan sholat. Artinya haji, artinya tawaf itu saudara, syaratnya dan rukun-rukunnya itu sama seperti sholat. As-sholatu at-tawafu sholatun, kata Rasulullah. Yang namanya tawaf itu adalah sholat. Hanya saja dalam tawaf ini kita diperbolehkan berbicara, kata Rasulullah. Kalau mau ngomong maka hendaklah ngomong yang baik-baik. Beda sama sholat. Kalau sholat boleh nggak kita ngomong? Boleh nggak kita ngomong? Boleh kalau sama Allah. Boleh Rabbana atina fid dunya, kan kita ngomong sama Allah. Yang nggak boleh ngomong sama samping kita. Gue BHS nih. Sekarang mah goyor Ustaz Sauki. Sekarang goyor bukan BHS sekarang. Nggak boleh kita ngomong sama samping, tapi tawaf boleh. Wudunya juga harus dijaga karena kita sedang sholat. Tawaf itu sholat. Ini ibadah yang namanya tawaf dalam pelaksanaan haji. Kemudian ketika kita sa'i, sa'i antara Safa dengan Marwah. Sa'i dari Safa ke Marwah, ini bayangkan sebagaimana pelajaran-pelajaran yang pernah kita ngaji bareng di Mau'izatul Mu'minin. Itu zaman Jid ya waktu itu. Zaman Jid itu menyampaikan tentang asrarul hajj, rahasia-rahasia haji. Saat kita berlari antara Safa dan Marwah, berlari-lari kecil, maka bayangkan kita sedang ajak ijik, di pelatarannya raja. Dan ini di pelatarannya yang maha raja, yaitu di pelatarannya Allah, memohon ampunan Allah. Kita lari-lari dari Safa ke Marwah sambil baca-baca istighfar. Astagfirullah, ya Allah ampunin saya. Saya kesini nggak bawa apa-apa. Saya kesini cuma bawa dosa, ya Allah. Saya kesini cuma bawa semua kesalahan-kesalahan saya. Ngaku salah di sana. Baina Safa wal Marwah. Sebagaimana seorang hamba, sebagaimana seorang rakyat jelata yang ada di hadapan, di istana, di halaman istananya raja, menghadirkan di situ kehambaan kita antara Safa dan Marwah. Kemudian setelah itu yang paling penting, ini adalah intinya haji, yaitu Arafah. Jamaah rahimakumullah, wukuf di Arafah itu semua orang kumpul. Mulai dari asar tanggal 9 Dzulhijjah, ini orang-orang kumpul. Yang ada yang dari Kebayoran, ada yang dari Pondok Aren, ada yang dari luar Indonesia, semuanya kumpul. Dan di situ saudara adalah momentum juga, momentum di mana orang-orang soleh juga pada kumpul. Orang-orang soleh dari seluruh penjuru dunia kumpul di situ, termasuk juga para wali, para abdal, kemudian juga para wali-wali yang lain, orang-orang soleh yang lain. Ini kumpul ketika di hari Arafah. Dalam satu riwayat bahkan Rasulullah SAW mengatakan di Yaum Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah itu
kumpullah dua orang nabi yang sampai sekarang masih ada. Nabi siapa kira-kira? Nabi Khidir. Satu lagi? Nabi? Bukan. Nabi Ilyas. Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas kumpul nih pada saat di Arafah, wukuf. Bukan cuma sekedar wali, tapi nabinya Allah kumpul, dan di situ kemudian doa untuk seorang muslim. Semua orang-orang muslim ini didoakan. Doanya itu Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas saat di Arafah yang sering kita baca, cuma kita nggak tahu aja. Ini saya yakin bahwa sering dengar. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khair illallah, dan seterusnya. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ketika di hari Arafah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya di antara hari-hari kita, di antara menit-menit kita, jam-jam yang ada setiap hari kita, itu ada yang namanya momentum, nafahat. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah memiliki momentum-momentum dalam setiap hari. Kalau kita bisa mencari momentum itu, maka seluruh doa-doa kita terangkat. Dan termasuk di antara momentum itu adalah waktu-waktu yang memang Allah muliakan. Di antaranya waktu yang Allah muliakan tadi sudah disampaikan oleh Sasoki, yaitu di bulan-bulan haram. Bulan haram termasuk di antaranya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini termasuk bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum. Maka ketika Allah di situ menyampaikan momentumnya, ketika Allah menurunkan momentumnya, manahat di situ, maka zikir-zikir yang kita baca terangkat langsung. Maka doa-doa yang kita baca terangkat langsung. Di Arafah itu, saudara, menggabungkan tiga hal penting yang merupakan ijabahnya doa. Yang pertama, tempatnya memang tempat mulia. Yang kedua, waktunya memang waktu yang mulia juga. Dan yang ketiga, hati orang-orang yang ada di sana, hati para jamaah haji, ditambah lagi hati para wali-wali abdal yang ada di sana, orang-orang soleh, itu adalah hati orang-orang yang mulia. Kalau sudah berkumpul tiga ini, hati berkumpul dalam hati yang mulia, berkumpul dalam waktu yang mulia, dalam tempat yang mulia, maka insya Allah semua ijabah doa di sana. Amin. Jangan lupa doain saya, Bang Roy. Bang Roy, doain saya, doain jamaah semuanya, doain Sasoki, doain Bang Lutfi, Bang Sahrial, semua yang hadir di sini doain sama Bang Roy besok. Kalau nggak didoain pagi besok ya. Doain supaya tetap iman dan Islam, terang hati kita, barokah manfaat dunia akhirat. Kumpulnya tiga hal ini, hati orang-orang yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, ini adalah simpul atau syarat diijabahnya doa. Dari sini hadirin, sebagian arifin, sebagian orang-orang ma'rifat ini mengatakan bahwa ada tiga inti, ada tiga hati, ada tiga prinsip yang juga bisa kita amalkan. Waktunya waktu yang mulia, hatinya juga hati yang mulia, kemudian amalannya juga amalan yang mulia. Berdasarkan kepada hadis riwayat ini, maka ada ulama-ulama yang kasyaf yang mengatakan orang yang bangun malam Jumat di tengah malam baca Yasin dengan ikhlas, maka doanya akan dijabah. Kok gitu Ustaz? Emang apa? Yasin itu qalbul Quran. Udah ada satu hati. Yasin di situ adalah qalbul Quran. Kemudian malam, tengah malam, jauful lail, itu juga qalbul yaum. Tengah malam itu adalah hatinya hari dalam 24 jam. Nah, kemudian digabungkan dengan hati kita yang bangun tengah malam, munajat. Hati kita
ditambah dengan hatinya Al-Quran Yasin, kemudian ditambah dengan hatinya 1 hari, yaitu malam itu, maka insya Allah doa kita dijabah nanti malam. Bisa diamalin nanti malam ini. Ini wukuf di Arafah yang merupakan gabungan dari prinsip-prinsip ijabahnya satu permohonan atau diangkatnya zikir yang tadi saya sampaikan, juga semacam momentum. Kemudian selain itu selain tawaf yang ingin saya sampaikan, yaitu ketika sudah selesai semua, ingat waktunya juga, karena itu rukun-rukun sampai di situ aja, rukun-rukun sampai di tawaf. Kemudian ada nanti yang namanya wajib haji. Wajib haji itu lempar jumroh, kemudian nginep, itu wajib. Ini kalau ditinggalkan dengan udzur, maka hajinya tetap sah tapi dibayar dam. Tapi nggak boleh pakai joki. Nggak boleh kok. Lagi gue malas di hotel aja. Kayak orang nggak boleh. Kalau masih ada mampu dalam kesehatannya, maka harus dilaksanakan wajibnya haji. Selesai dari pelaksanaan ibadah haji itu yang kurang lebih cuma 5 hari, kemudian menunggu waktunya, yang belum ke Madinah, maka ziarah ke makam Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita bisa kangen sama temen, kalau kita bisa kangen dengan saudara-saudara, dan kadang-kadang kita buat ongkosin juga itu demi ketemu sama temen, kita ongkos ya kemana, ke Ngawi ke Klaten, ya Ustaz Pak ya kemana aja pokoknya kita ongkos. Apalagi kalau kita kangen kepada Rasulullah. Jadi kalau kata saya mah umroh 32 juta sekarang ya, murah itu kalau ada yang bayarin kali, soalnya ada yang mau bayarin kali, murah itu cuma buat bayarin kangennya kita kepada Rasulullah SAW. Saat di sana nanti Bang Roy, begitu masuk tanah Madinah, itu biasanya udah ada tulisannya. Itu batasan dari tanah haram di situ. Haramu Madinah, ada Haramu Makkah. Jadi wilayah di mana di situ sudah merupakan tanah yang mulia, dan Haramu Makkah itu juga tanah mulia Mekah. Jadi nggak seluruh Saudi Arabia itu tanah haram, tidak, tapi ada batasnya. Maka ketika sampai di Madinah, ingat-ingat dan yakin di dalam hati bahwa di tanah itu jasad mulia Rasulullah SAW dikuburkan. Jangan kita maksa-maksain ke Raudhah. Katanya sekarang udah pakai barcode Ustaz. Pakai barcode. Tanyain juga bininya berapa. Nggak gampang kayak dulu. Dulu mungkin masih bisa beberapa kali kita ke sana rebutan, tapi sekarang enggak, udah lebih diatur. Jangan maksa-maksain begitu sampai ke Masjid Nabawi. Kalau kita bisa ke Raudhah ya alhamdulillah, kalau enggak di masjid aja baca sholawat yang banyak. Sholawat apa aja? Yang gampang ya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak-banyaknya. Kalau kira-kira udah selesai sholawat, di situ mau ngadu sama Rasulullah, ya Allah, saya datang ke sini ya Rasulullah, saya datang ke sini cuma membawa dosa. Saya datang ke sini tidak membawa apa-apa. Udah di pojokan juga nggak apa-apa. Jangan pengen maksa-maksain kita ke Raudhah demi bertemu atau dekat dengan Rasulullah. Kata Imam Ghazali dalam Asrarul Hajj, kitab Asrarul Hajj, ketika kita ziarah ke makam Rasulullah, maka hormatlah kepada Rasulullah sebagaimana kalian hormat ketika Rasulullah hidup. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita muliakan, dengan guru yang sangat kita hormati, misalnya kita ketemu, saya kalau ketemu muallim Allahyarham, muallim Syafi'i Hadami, itu dari dekat aja udah mulai gemeteran. Jadi jauh-jauh aja, ngaji dari dekat aja takut karena ngerasa ya gue bisa apaan ya, nanti ditanyain suruh baca lagi. Nah kira-kira begitu. Kita menghadap ke Rasulullah, ini di pojokan aja juga boleh.
Salawat Rasulullah itu akan disampaikan lagi oleh para malaikat. Dan Allah memang memiliki para malaikat yang menyampaikan salam dan salawat umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Jangankan di Masjid Nabawi, yang ada di Kebayoran ini selawat pada malam hari ini disampaikan sampai kepada Rasulullah. Ada malaikat yang ngantar. Apalagi udah di Masjid Nabawi. Oleh karenanya saya katakan tadi di sana, baca salawat yang banyak. Kalau udah selesai salawat, ngadu kepada Rasulullah, mohon kepada Rasulullah, minta tolong didoakan kepada Rasulullah. Hormati sebagaimana kita menghormati saat Rasulullah hidup. Nggak berani kita dekat-dekat Rasulullah. Kalau ditanyain, Roy, Bang Roy, udah ngaji apa aja Bang Roy? Emang udah berangkat haji, ngajinya udah hatam berapa kali? Kalau ditanyain begitu, emang udah berapa kali puasa? Emang kalau ditanyain macam-macam kan kita takut kalau Rasulullah, andai Rasulullah masih hidup. Oleh karenanya menghormati Rasulullah ini benar-benar sebagai takdim kita. Cukuplah kita di Masjid Nabawi membaca salawat kalau memang sudah Allah takdirkan masuk Raudhah, di Raudhah nanti. Ketika kita melihat mimbar Rasulullah, bayangkan bahwa dulu di situ 14 abad yang lalu Rasulullah itu menyampaikan khutbahnya. Bayangkan Rasulullah pesan sama kita, pulang nanti ke Kebayoran, berhenti ya maksiatnya. Pulang nanti ke Ceger, banyakin amal ibadahnya. Nah, Rasulullah nasihat di mimbar, khutbah di mimbarnya nasihatin kita. Bayangkan itu. Ada satu tabi'in. Ini seorang tabi'in ini sebenarnya hidup pada masa Rasulullah. Cuma karena nggak sempat ketemu Rasulullah, maka para ulama ini menggolongkannya kepada tabi'in. Namanya Uwais Al-Qarni. Mungkin jamaah sekalian udah tahu ya, pernah dengar ya? Ini Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu belum sempat ketemu Rasulullah. Dan saat itu sudah waktunya, maka dia pergi haji dan disampaikan bahwa ini adalah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu masih ada Rasulullah aja di makbarah itu. Karena kalau kita sekarang setelah beberapa waktu, kira-kira setelah 2 tahun tambah 10-12 tahun, di situ Rasulullah jasad mulianya, kemudian di belakang Rasulullah itu ada jasad mulia Sayyidina Abu Bakar. Cuma nggak di belakang pas, agak kayak orang jamaah. Kalau di sana kiblat Rasulullah, kemudian di sini belakang. Nah, kemudian jasad mulia yang ketiga yaitu jasad Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ada di kakinya Sayyidina Abu Bakar. Para ulama mengartikan ini bahwa memang derajat Sayyidina Abu Bakar itu jauh dibanding Sayyidina Umar. Oleh karenanya posisinya di telapak kakinya Sayyidina Abu Bakar. Itu masyhur itu hadisnya, bahwa saat malaikat Jibril ditanya, "Sifli ya Jibril hasanatu Umar." Jibril sebutkan, "Sifli ya Jibril hasanatu Abi Bakar." Jadi setelah menceritakan, malaikat Jibril setelah menceritakan keistimewaan Umar itu adalah orang yang kalau kebaikannya ditulis, maka andai lautan dijadikan tintanya dan pohon-pohon dijadikan daunnya, maka tidak akan selesai untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Kata malaikat Jibril. Rasulullah balik tanya, kalau Abu Bakar gimana Jibril? Rasulullah kemudian jawab, hasanatu Umar hasanatun hasanah. Gimana, lupa ada tuh saya. Kemudian Jibril menjawab bahwa hasanatu Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab yang nggak bisa dituliskan andai lautan jadi tinta, itu hanya satu kebaikan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kembali ke makbarah atau ke makam Rasulullah, ini sudah ada 3. Dulu Uwais Al-Qarni saat itu masih ada Rasulullah saja. Begitu dikabarkan Rasulullah sudah wafat, ini kuburannya pingsan Uwais Al-Qarni, langsung pingsan.
Jadi nggak kayak jamaah kita, maunya pingsan malah selfie, hanya foto-foto, update status. Nih gue di pintu rodo nih, gue di pintu makam Rasulullah sambil pegang. Wes Al-Qarni pingsan saudara. Setelah sadar, kemudian sudah mulai siuman, sadar bahwa itu ada di makam Rasulullah, Raudhah sekarang, maka dia langsung minta, tolong gotong saya, bawa saya, jauhkan saya dari sini. Kata Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin saya bisa dekat-dekat dengan tanah, dekat-dekat dengan debu, dekat-dekat dengan tempat di mana jasad Rasulullah itu ada di bawahnya. Sungkan saudara, sungkan, karena saking menghormati Rasulullah sebagaimana menghormati ketika Rasulullah masih hidup. Syekh Nawawi Banten juga demikian. Menurut cerita para ulama dan juga sebagian murid-muridnya, Syekh Nawawi Banten, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, orang Banten yang hidup sekitar abad 18 tahun 1700-an, itu ketika mukim di Madinah, tinggal di Madinah, menetap di Madinah, kalau mau buang air itu keluar puluhan kilo, karena ada batasnya. Itu tadi yang saya bilang, tanah haram, keluar demi menghormati tanah mulia, di mana di situ ada jasad Rasulullah, di mana di situ perkembangan dan majunya Islam pertama kali, yaitu di Madinah Al-Munawwarah, satu kota yang mungkin kalau tanpa Madinah Islam nggak bakal sampai ke Kebayoran ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, Allah berikan kita istitoah, kemampuan juga untuk melaksanakan ibadah haji, amin. Dan tentunya untuk Bang Roy, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam segenap manasik atau ibadah-ibadah yang di sana, dan Allah pulangkan ke Indonesia dengan membawa haji yang mabrur, dan juga kesehatan makin gagah dan makin apalagi nih, makin gancang lagi. Ala hari ini ya, hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa azwajina wa dhurriyyatina wa liman ahabba wa ahsana ilayna wa liman lahu haqqun alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa afwa indal hisab. Allahumma bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati suratil Fatihah nas'aluka an taqdiya bi hawaijana wa tarfa'a bihi darajatina wa tashfi'a bihi mardana wa tufarrija bihi humumana wa tarshifa bihi humumana wa tuljima bihi khusumana wa tanzima bi a'da'ana wa tu'ammira bihi biladana bil iman islamin ni'mah wa tarzuqana bihi husnal khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummah wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.